Pecinta ikan koi dimanapun teman-teman berada, kali ini saya akan membahas tuntas tentang filterisasi kolam koi saya yang saya rancang sendiri. Dan bagaimana untuk pemipaannya, teman-teman masih bingung karena kolam utama lebih tinggi daripada kolam yang keduanya. Oke, kita masuk saja ke pemipaannya teman-teman. Nah, yang saya bahas pertama kali adalah di pembuangannya teman-teman. Di sini ada pembuangannya. Jika air hujan meluap, nanti otomatis air akan keluar sendiri melalui pipa pembuangan ini teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke BD. Kolam yang kedua. Di sini saya menggunakan 2 BD, 1 dan 2. Larinya tetap masuk ke chamber yang pertama. Yang keduanya adalah skimmer teman-teman. Skimmer saya taruh di sini. Kenapa saya taruh di sini? Karena posisi air yang tidak bergerak atau air yang berdiam, kalau bahasa sininya ulekan teman-teman. Ulekannya ada di sini. Nah, di sini tempat kotoran mengambang di atas permukaan air teman-teman. Oke, sekarang kita ke waterfall. Waterfall di sini sengaja saya taruh agar kelihatan view-nya bagus. Nah, oke, kita masuk ke kolam yang utamanya teman-teman. Di sini menggunakan 3 lubang BD. Yang pertama saya pasang aerator. Di sini BD yang kedua saya kosongkan untuk tempat kotoran masuk, dan yang ketiga di sini saya taruh aerator lagi teman-teman. Oke, pembuatan kolam pun di sini saya dari samping bawah dasar semua itu tidak ada pojoknya teman-teman, jadi oval atau cekung, bisa dibilang cekung, mengarah ke bagian BD. Jadi masuk ke semakin dekat ke BD semakin ada cekungan gitu teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke ini arus ya teman-teman. Arus itu saya ambil dari waterfall. Di sini waterfall. Nah, oke, kita masuk pemipaannya kolam saya ini teman-teman. Oke, tadi skimmer saya letakkan di pojok sini. Saya L lagi dan mengarah langsung ke chamber yang kedua teman-teman. Chamber kedua masuk di ada shock atau kenih T. Di sini saya taruh T. Fungsinya apa? Karena otomatis kotoran yang mengembang dari atas itu akan secara otomatis naik ke atas dan tidak masuk langsung ke lubang filter, entah itu pakan yang tersedot oleh skimmer atau apa saja yang sifatnya mengambang di atas permukaan air. Jadi hanya air saja yang masuk langsung ke bawah dan difilter oleh media. Oke, sekarang pertanyaannya, kenapa pada saat pompa dimatikan, air yang dari atas ini tidak meluber atau memenuhi kolam yang kedua teman-teman. Nah, sekarang saya akan bahas di sini. Padahal di sini tetap menggunakan BD yang mengarah langsung ke filter atau chamber. Sekarang saya akan bahas kenapa. Karena sistemnya air, kalau misalkan
pompa dimatikan, tetap adapun ini kan satu chamber, otomatis air akan seimbang. Jadi otak pemikiran pengontrol air letaknya ada di sini teman-teman, di chamber yang pertama. Nah, kenapa saya menggantungkan otak dari kolam yang pertama ini? Bisa teman-teman lihat ada 3 BD mengarah langsung ke chamber yang pertama. Di sini dia masuk dan air keluar, air naik ke atas dan masuk melalui pipa ini teman-teman, masuk lalu turun lagi ke bawah, keluar ke chamber yang berikutnya, tapi tetap masuk ke chamber yang pertama seperti ini. Bisa teman-teman lihat, saya zoom, di sini terlihat chamber ini menggantung atau ada celah di bawah sana. Pipa yang 2 ini yang bawah ini adalah BD dari kolam yang keduanya. Nah, sedangkan ini adalah pipa filter kolam yang utama. Kenapa pertanyaannya lagi, mudah-mudahan teman-teman paham kenapa air pada saat dimatikan tidak bisa meluber ke kolam yang berikut keduanya teman-teman. Jadi kita lihat lagi di sini, chamber yang pengontrol air kolam pertama itu sejajar dengan kolam utama atau ketinggian air kolam yang utama. Jadi otomatis jika air dipompa ke atas lalu turun ke bawah, otomatis kolam pertama itu akan penuh dan meluber masuk melalui BD, sisanya turun ke bawah untuk memenuhi kolam yang keduanya. Sedangkan sisanya nanti air akan keluar dari BD lubang kolam utama ini, masuk melalui pipa ini dan turun langsung ke chamber yang utama. Jadi ini hanyalah pengontrol air kolam yang pertama. Oke, kita lihat filterisasi dari kolam saya. Nah, oke, kita lihat ke bawah. Di situ ada lubang beda kolam yang pertama. Kolam yang kedua. Dia akan keluar, masuk melalui atas. Saya alihkan airnya karena di sini terhalang oleh chamber pengontrol air kolam yang utama, jadi saya alihkan dan masuk ke pipa yang ini. Bisa teman-teman lihat, saya alihkan, masuk melalui atas dan turun lagi ke bawah melalui pipa ini. Dan di sini ada media, naik lagi ke atas, masuk dari atas itu turun lagi ke bawah dan seterusnya teman-teman. Bisa teman-teman lihat, ini adalah urutan chamber saya, chamber kolam koi saya yang saya rancang sendiri. Dan berikutnya masuk melalui chamber pompa. Dia naik dipompa ke atas, lalu saya turunkan melalui waterfall ini teman-teman. Oke, untuk backwashnya kita lihat di sini. Setiap chamber ada beberapa lubang backwash ya, bisa lihat teman-teman, lihat di situ putih-putih ini. Setiap chamber itu adalah lubang backwash. Kita lihat ke bagian bawahnya bagaimana pemipaannya. Oke, kita lihat ke bawah dan seperti ini teman-teman.
Oke, jadi di sini ada chamber yang kedua, masuk keluar lagi ke pompa, chamber ketiga masuk lagi ke pompa, chamber ketiga chamber yang ke berapa ya, 4, masuk lagi ke chamber pompa. Sedangkan untuk pompa di sini ada backwash, keluar langsung ke keluar kolam, dan chamber yang utama ada backwashnya, keluar juga dari keluar kolam ya, jadi tidak masuk ke chamber lagi. Nah, ini adalah lubang air untuk arus. Saya ambilnya dari waterfall ini. Di sini chamber lebih rendah daripada kolam utama ya, karena otaknya ada di sini, pengontrol air untuk kolam yang utamanya. Seperti ini adalah lubang BD, lubang dari BD masuk ke pengontrol air kolam untuk kolam yang utama. Bisa teman-teman pahami, mudah-mudahan teman-teman semua paham dan menginspirasi untuk pembuatan kolam koi seperti ini, karena mengirit tempat juga dan view-nya untuk kelihatannya seperti ini menarik ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke bagian bawah pemipaan dari kolam koi ini teman-teman. Oke, kita scroll ke bawah, kita lihat pemipaan dari kolam koi saya ini. Saya lihat dari awal ya. Saya perlihatkan di sini dari BD untuk kolam yang keduanya. Sini saya menggunakan L, maaf, saya rancang seperti ini karena saya bukan ahli dari pembuatan kolam menggunakan sketsa seperti ini teman-teman. Ini saya buat sendiri melalui aplikasi Android saya. Nah, di sini juga memakai L dan mengarah langsung menuju chamber yang utama teman-teman. Mengarah langsung ke chamber pertama. Di sini juga sama untuk pemipaan BD kolam yang utama, hanya saja masuknya ke pengontrol air dan keluar melalui pipa yang pengontrol air kolam utama dan masuk ke chamber yang pertama juga. Oke. Nah, sekarang untuk pemasangan pipa ini, pipa BD untuk setiap BD, pipa setiap BD itu semakin menuju ke chamber yang semakin dekat ke chamber, dia akan semakin miring. Semakin miring, semakin turun karena kita mengandalkan sistem gravitasi, dan di sini saya pemipaan untuk chambernya menggunakan sistem angsa teman-teman. Jadi dari atas turun ke bawah, dari atas turun ke bawah, dari atas turun ke bawah, dan dari atas turun ke bawah, naik lagi melalui dipompa oleh pompa. Ini adalah rancangan saya sendiri teman-teman. Jadi saya terinspirasi bagaimana untuk pembuatan kolam koi, kolam utama lebih tinggi daripada kolam yang keduanya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman di luar sana untuk membuat kolam seperti ini. Jadi jangan lupa untuk kolam yang utama itu harus ada pengontrol air agar air tidak meluber ke kolam yang keduanya teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini filternya lebih rendah daripada kolam utama. Bisa teman-teman lihat di sini juga untuk skimmer teman-teman. Skimmer saya aplikasikan pipa dari lubang skimmer mengarah ke chamber kedua. Itu posisinya miring teman-teman. Nah, di sini saya tidak memendam pipanya karena posisinya susah, jadi terlihat. Karena sebenarnya kolam koi itu
usahakan tidak ada pipa-pipa sirkulasi kolam yang terlihat karena sangat mengganggu untuk penglihatan orang atau view dari orang yang melihatnya. Sengaja saya untuk pemasangan skimmer ini naik dari dasar kolam itu sekiranya 20 sampai 30 cm. Nah, seperti ini agar sistem sirkulasi, bukan sistem turunnya air itu kencang teman-teman. Selain kencang juga kita bisa mengontrol skimmer. Kekuatan skimmer juga ada di sini teman-teman. Pengontrol skimmer bisa di sini. Jadi untuk chamber yang utama ini, jika ingin skimmernya cepat atau sedotannya kencang untuk menyedot kotoran di atas permukaan air, di sini kita bisa saja taruh sok atau apa saja yang membuat pipa ini lebih tinggi, dan sedotan untuk chamber yang kedua ini, untuk skimmer ini yang ada T untuk skimmer ini, dia bisa berkurang dan lebih banyak mengambil air dari lubang skimmer ini. Oke teman-teman, mudah-mudahan paham. Seperti itu teman-teman. Di sini saya pasang untuk backwash, menguras air kolam, bisa langsung total semuanya saya copot dari sini. Jadi di sini saya pasang pipa lagi ke atas, naik sejajar dengan kolam utama teman-teman. Di sini juga sama. Di sini juga sama. Di setiap kenih L ini saya pasang lagi pipa ke atas sejajar dengan kolam yang utama teman-teman. Untuk pemasangan setting pipa ini saya turunkan setiap chamber itu 5 sampai 10 cm dari chamber yang utama, chamber yang ini teman-teman. Dia turun di sini misalkan 50 cm, di chamber berikutnya kita potong lagi menjadi 45 cm. Itu pengukuran untuk pemotongannya saya ukur dari tembok chamber ini teman-teman. Ketinggian untuk pemotongan, perhitungan pemotongan panjangnya pipa agar air tidak habis karena sedotan pompa. Sini sengaja saya buat chamber untuk pompa ini besar karena agar air bisa menggenangi chamber pompa. Seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan menginspirasi untuk pembuatan kolam seperti ini. Jangan lupa untuk subscribe channelnya, share ke teman-teman yang lain, komennya pun jangan lupa. Kurang jelasnya tinggal tulis di kolom komentar. Terima kasih.